Hai semuanya. Mungkin kamu pernah mendengar atau membaca teks tanggapan. Teks tanggapan atau biasa disebut teks tanggapan kritis merupakan teks yang berisikan kritik tajam terhadap suatu hal atau persoalan mengenai kesalahan dan biasanya terjadi saat ada perdebatan. Permasalahan yang dibahas pada teks tanggapan biasanya berupa kritikan pedas terkait kesalahan atau isu-isu yang terjadi di tengah masyarakat. Teks tanggapan memberi pandangan terhadap suatu hal, baik mendukung atau menolak, dengan disertai argumen yang objektif, sopan, logis, dan jelas. Informasi yang terkandung dalam teks ini dapat menjadi saran yang membangun. Hal ini juga menjadi sarana bagi pengkritik dan yang dikritik untuk berdialog secara sehat dengan memperhatikan aturan tertentu. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan jenis-jenis dari teks tanggapan. Lalu pada video kali ini, kita akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Namun, sebelum kita mempelajari materi lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Oke, mari kita mulai. Simak penjelasannya berikut ini. Mari kita ingat kembali, teks tanggapan adalah teks yang berisi pendapat berupa kritik atau pujian tentang berbagai hal seperti peristiwa, fenomena, karya, ucapan, atau perbuatan seseorang. Tanggapan dapat berupa kritik, pujian, alasan, atau saran. Tanggapan berupa kritik artinya berupa pernyataan-pernyataan negatif, celaan yang melihat kekurangan atau kelemahan seseorang atau pihak tertentu. Contohnya sebagai berikut ini. Sedangkan tanggapan berupa pujian ditandai oleh pernyataan-pernyataan yang positif yang membesarkan hati orang atau pihak lain. Teks tanggapan berupa alasan merupakan pernyataan yang mengungkapkan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Hal itu ditandai oleh penggunaan konjungsi sebab, karena, oleh karena, dan sejenisnya. Terakhir, tanggapan saran yaitu berupa pernyataan yang mengungkapkan jalan keluar untuk menyelesaikan sesuatu atau pernyataan untuk sebuah perbaikan. Hal ini ditandai oleh penggunaan kata-kata perlu, sebaiknya, dan seharusnya. Ada 3 struktur teks tanggapan, yaitu konteks atau pengenalan isu, deskripsi teks, dan penegasan ulang atau penilaian. Konteks atau pengenalan isu berisi pernyataan umum berkaitan dengan masalah yang disampaikan. Deskripsi teks berisi informasi data atau pernyataan yang mendukung dan melemahkan pendapat. Sedangkan penegasan ulang atau penilaian berisi penegasan ulang terhadap sesuatu yang telah diputuskan. Dalam bagian ini, penulis dapat memberikan pernyataan atau tanggapan yang berupa kritik atau pujian. Perhatikan contoh teks tanggapan berikut ini beserta telaah struktur teks tanggapan. Materi yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks tanggapan. Ada 5 kaidah kebahasaan yang sering muncul dalam teks tanggapan, yaitu kalimat kompleks, konjungsi penyebaban, kata rujukan, diksi yang sesuai dengan teks tanggapan, dan yang terakhir pernyataan saran dan rekomendasi. Kalimat kompleks berarti kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu verba utama. Contohnya sebagai berikut. Aldi sedang memasak ketika ibu memasak.
Di dalam kalimat ini memiliki lebih dari satu struktur, yaitu strukturnya Aldi sebagai subjek sedang belajar sebagai predikat, dan ibu sebagai subjek memasak sebagai predikat. Jadi, kalimat di atas memiliki struktur subjek predikat, subjek predikat. Kaidah kebahasaan teks tanggapan yang kedua yaitu konjungsi penyebaban. Konjungsi yaitu kata yang berfungsi untuk menghubungkan antar kalimat satu dengan kalimat lainnya. Konjungsi penyebaban antara lain karena, sebab, maka, dan sehingga. Contohnya, siswa tidak perlu dilarang membawanya ke sekolah karena pasti ada kebutuhan tertentu. Kaidah kebahasaan teks tanggapan yang selanjutnya adalah menggunakan kata rujukan. Kata rujukan digunakan untuk mendukung atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Kata rujukan biasanya ditandai dengan penggunaan kata menurut atau berdasarkan pendapat. Contohnya sebagai berikut ini. Kaidah kebahasaan teks tanggapan yang berikutnya adalah menggunakan diksi yang sesuai. Maksudnya, penggunaan atau pemilihan kata yang sesuai dengan penggunaan dan penyusunan teks tanggapan. Yang terakhir, menggunakan pernyataan saran atau rekomendasi. Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata perlu, harus, atau hendaknya. Contohnya, oleh karena itu, diperlukan sebuah langkah nyata. Nah, itu tadi penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang teks tanggapan, kerjakan asesmen berikut ini. Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Jika ada pertanyaan, kalian juga bisa menuliskannya di kolom komentar. Materi ini juga bisa kalian baca di buku LKS ataupun buku paket bab teks tanggapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.